to someone else. English Lesson for Grade 10, Semester 1, with Miss Anita Sri Komalasari, SPD, English teacher of SMAAN Mandau. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang talking about self, yaitu pada KD 3.1. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, lalu tujuan pembelajarannya apa? Di antaranya yaitu mengidentifikasi ungkapan-ungkapan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga, memahami struktur teks, ungkapan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga, memahami unsur kebahasaan dari ungkapan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga, menyusun kalimat meminta informasi terkait jati diri dan keluarga teman, serta menanggapi permintaan informasi terkait jati diri dan keluarganya. Nah, itu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai setelah mempelajari materi tentang talking about self. Nah, apa itu talking about self? What information do we usually share when introducing ourselves? Nah, informasi apa yang biasanya kita bagi ketika kita memperkenalkan diri kita? Tentu yang pertama itu nama, or in English is name. Nah, misalkan, "Hi, I'm Catherine Smith. You can call me Catherine." This is informal way. "Hai, saya Catherine Smith. Kamu bisa memanggil saya dengan sebutan Catherine." Itu salah satu ungkapan yang tidak formal. Atau kita juga bisa menggunakan ungkapan yang formal. "May I introduce myself? My name is Catherine Smith. You can call me Catherine." Bolehkah saya memperkenalkan diri saya? Nama saya adalah Catherine Smith. Kamu bisa memanggil saya dengan sebutan Catherine. Nah, itu contoh ungkapan secara formal. Lalu, apalagi selain nama, kita juga bisa menyampaikan tentang our occupation atau tentang pekerjaan kita. Misalkan, "I'm a student at SMAA Mandau." Saya seorang siswa SMA 8 Mandau. Or, "I'm an architect." Saya adalah seorang arsitek. Nah, begitu cara menyebutkan tentang profesi kita atau pekerjaan kita. Lalu, apa lagi hal yang bisa kita bagi ketika kita memperkenalkan diri kita kepada seseorang lain? Yaitu berupa origin. Misalkan, "I'm from Canada." Nah, itu maksudnya saya berasal dari Kanada. Ataupun misalkan, "I was born in Pekanbaru, but I grew up in Duri." Nah, selain menyebutkan kita berasal dari mana, kita bisa menyebutkan juga alamat di mana kita tinggal. Misalkan, "I live in Surabaya." Saya tinggal di Surabaya. Atau misalkan alamatnya lengkap, bisa kita gunakan kata penghubung at. Misalkan, "I live at 52 Desa Harapan Street, Duri." Nah, saya tinggal di Jalan Desa Harapan nomor 52, Duri. Lalu, bisa juga kita
menyampaikan tentang our family. Misalkan, I live with my parents in Duri. Saya tinggal dengan kedua orang tua saya di Duri. Atau, I don't have any sisters. Saya tidak memiliki saudara perempuan. Nah, begitu cara mengungkapkan tentang keluarga kita. Lalu, kita juga bisa membagi atau berbagi tentang hobi yang kita senangi. It's about our hobby. Misalkan, I like cooking very much. Saya sangat senang memasak. Ataupun hobinya senang jalan-jalan. Traveling is my hobby. Nah, lalu kita bisa menyampaikan juga tentang kontak person kita atau telepon nomor kita yang bisa dihubungi. Misalkan, you can contact me at bla 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 bla. Kamu bisa menghubungi saya di nomor berikut. Misalkan ya begitu. Atau kita juga bisa mengatakan, my phone number is bla 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 bla. Nah, itulah beberapa item yang bisa kita bagikan ketika kita memperkenalkan diri kita. Nah, lalu kita juga bisa mempraktekkan di saat kita ketemu seseorang yang sudah kita kenal. In English, we call that expression of greeting. Greeting artinya itu ungkapan digunakan untuk tegur sapa. When we meet someone that we've already known, we can use the following expressions. Nah, ketika kita bertemu seseorang yang sudah pernah kita kenal, kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan sebagai berikut. Hi, nice to meet you again. Hi, how are you? Hello, how is life? Hi, how is it going on? Hello, how are you today? Good morning, how are you today? Good evening, good afternoon, how are you? Nah, itu semua ungkapan greeting yang bisa kita gunakan ketika kita ketemu seseorang yang sudah pernah kita kenal. Lalu, setelah kita selesai menyapanya, mungkin kita ada sesuatu hal yang membuat kita harus mengakhiri percakapan, itu bisa kita gunakan ungkapan leave taking. Expressions of leave taking, yakni ungkapan salam perpisahan. Misalkan, goodbye, see you again. Bye, see you next time. Good night, see you tomorrow. Nah, itu contoh-contoh ungkapan salam perpisahan yang bisa kita praktekkan nantinya. Nah, anak-anak ibu sekalian, ini ada contoh dialog yang bisa menambah pemahaman kita tentang talking about self. Oke, coba diperhatikan ya. Jack, great party, isn't it? Yes, it is. By the way, my name is Jack Summers. Please call me Jack. I'm from Toronto, Canada. Nice to meet you, Jack. I'm Rosiana Simatupang. Just call me Rosie. What do you do, Rosie? Well, I'm a TV presenter. Oh, are you? What TV station are you working for? TV3. And what about you, Jack? I work from the United Bank in the marketing section. That sounds interesting. It's not bad. Oh, Jack, I don't think you have met my cameraman. This is Budi Handoyo. Budi, this is Jack Summers.
How do you do, Mr. Handoyo? How do you do, Mr. Summers? Pleased to meet you. Okay, gentlemen, have something important to do. So, please enjoy yourselves. Nah, itu contoh ungkapan singkat bagaimana cara menyapa seseorang, bagaimana cara memperkenalkan seseorang ke seseorang lain, dan juga bagaimana cara mengakhiri pembicaraan. Nah, dari dialog ini bisa kita garis bawahi. Di sini si Jack mengatakan bahwa namanya adalah Jack Summer, yaitu expression of greeting. Nih, bisa kita lihat di sini. By the way, my name is Jack Summer. Please call me Jack. I'm from Toronto, Canada. Nah, itu dia expression of greeting. Dan juga direspon oleh si Rosie dengan mengatakan, "Nice to meet you, Jack." Senang bertemu dengan kamu, Jack. I'm Rosiana Simatupang. Just call me Rosie. Nah, itu juga masih ungkapan greeting. Ya, lanjut dengan menyapa, "How do you do, Rosie?" "Well, I'm a TV presenter." Ini juga menanyakan, "Apa pekerjaan kamu?" "Saya seorang presenter TV," kata si Rosie. Nah, itu masih tentang expression of greeting. Lalu, yang mana di sini yang menunjukkan ungkapan memperkenalkan seseorang ke seseorang lainnya? Ayo, yang mana? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Nah, dari sini, dari kata si Rosie, "Oh, Jack, I don't think you have met my cameraman. This is Budi Handoyo. Budi, this is Jack Summers." Nah, itu contoh memperkenalkan seseorang ke seseorang lainnya. Lalu bisa disapa lagi dengan mengatakan, "How do you do, Mr. Handoyo? How do you do, Mr. Summer? Pleased to meet you." Nah, senang bertemu dengan kamu, kata Budi dan Jack begitu. Nah, dan yang terakhir ini ungkapan mengakhiri percakapan atau expression of leave taking. Okay, gentlemen, I have something important to do. So, please enjoy yourself. Baiklah saudara sekalian, saya ada urusan yang penting. Jadi, ya silahkan berbincang-bincang. Nah, itulah contoh expression yang sudah kita pelajari sekarang. Nah, sekarang giliran kamu mengerjakan soal berikut. Nah, instruksinya, match the question in the column A with the responses in the column B. Nah, maksudnya apa? Kamu diminta untuk mencocokkan pertanyaan di kolom A dengan respon yang ada di kolom B. Ya. Nah, ayo. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Okay, question number 1. Excuse me, what's your first name? Nah, responnya yang mana? Yeah, that's good job. The answer is C. Oh, it's Osuka. Nah, okay. Permisi. Nama pertama kamu apa? Lalu responnya, oh, Osuka. Nah, the next question, how do you pronounce your last name? Bagaimana cara kamu mengeja nama akhirmu? Ya, good job. It's Whitner with double T. Nah, itu winner dengan T-nya double. Nah, oke. Lalu, the next question. Hello,
My name is Pratiwi Kusuma. Just call me Tiwi. Nah, kira-kira respon yang tepat yang mana ya? Ya, good job. The option E. Nice to meet you, Iwik. I'm Ika. Nah, itu respon yang tepat. Senang bertemu dengan kamu, Iwik. Saya Ika. Okay. Next, question number 4. What do people call you? Nah, yang artinya biasanya orang memanggil kamu apa? Ayo, opsi yang mana yang tepat? Ya, yang B. Well, everyone calls me Stu. Baiklah, setiap orang memanggil saya dengan sebutan Stu. Oke. Dan yang terakhir, is your phone number 614456778 So, the best response is option A. Okay, good job. No, it's 641456778 Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah mengertikah tentang ungkapan yang sudah kita pelajari kali ini? Talking about self. Now, I would like you all to practice and make a video about your personal information. Okay, and then you need to upload in your Instagram account. Okay, guys, don't forget to practice.